Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Saputra. Saya dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan apa aja sih yang patut kita teladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karakter yang bisa diteladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama adalah kemandiriannya. Karena pada tahun 1883 saat beliau berusia 15 tahun, beliau sudah pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah mencintai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya agama Islam. Beliau berguru ke Syekh Ahmad Khotib dan juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1912 yang mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Dan yang ketiga, karakter yang patut diteladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu jiwa wirausaha. Dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Selanjutnya adalah pandai dalam berorganisasi. Sebagai seseorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, beliau mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah nasionalisme yang kuat. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan satu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Yang selanjutnya adalah tahap menghadapi rintangan dalam perjuangannya. Gagasan pendirian Muhammadiyah mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda dan yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai dan bermacam-macam tuduhan lain. Yang ketujuh adalah cerdas. Kehadiran Muhammadiyah jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Belanda untuk mengatasinya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Padang, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, ia menganjurkan mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Beliau mengajar di sekolahan Belanda yang dikelola oleh orang Belanda dan mengajar murid-murid dari keturunan orang Belanda dan kalangan priai. Beliau juga bersahabat dengan dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Dahlan. Pastor Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Sekian presentasi dari saya ya tentang apa sih yang patut kita teladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau ada kekurangan atau salah kata dari saya pribadi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.